Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang sebelum kita memulai, coba cek teman sebangku dan sekeliling kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Coba. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Ayo. Oke, baik, Rizky, cepat pimpin doa ya. Oke, kita berdoa bersama-sama dan sekaligus membacakan surat-surat pendek juga Asmaul Husna ya. Saya tolong Rizky dipimpin ya. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa dan membacakan surat pendek serta Asmaul Husna. Dan sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, siapa yang mau memimpin? Oke, baik Tri. Ayo Tri, sekarang pimpin ke depan kelas. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sekarang Bapak ada secari kertas. Nah, secari kertas ini akan Bapak bagikan dan kalian akan menggambarkan apa yang kalian rasakan hari ini. Ingat, gambarkan sendiri-sendiri ya, jangan lihat temannya. Oke. Nah, jika sudah dituliskan dan digambarkan, sekarang Bapak minta kertasnya dilipat lalu dibawakan ke depan sini ke kursi Bapak. Oke, setelah kita melipat kertas yang tadi, oke, setelah menggambarkannya, Bapak mau meminta Dita untuk memberikan kata-kata motivasi hari ini untuk teman-temannya agar lebih semangat belajar lagi. Oke, silakan Dita maju ke depan. Ya, kata-katanya ini dari Dita semoga dapat memotivasi kita semua ya, agar semangat lagi dalam belajar. Terima kasih Dita. Coba, ada yang ingat tidak hari ini hari apa? Hari Rabu. Kalau hari Rabu kita itu ada mengumpulkan apa sih? Ya betul, Rabu Berkah. Nah, Bapak mau minta tolong untuk ketua kelas, coba tolong dikumpulkan Rabu Berkahnya ya. Nantinya Rabu Berkah ini akan kita salurkan ke panti asuhan setiap hari Sabtu. Nah, sudah dikumpulkan semuanya? Alhamdulillah ya, hari ini terkumpul Rp65.000. Semoga nantinya uang yang sudah kita kumpulkan ini akan berkah dan kita salurkan ke panti asuhan dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, setelah ini Bapak mau kalian berpasangan dengan teman sebangkunya melakukan percakapan atau pembicaraan tentang pengalaman pagi ini yang telah kalian alami dan kalian lakukan. Oke, sudah cukup? Nah, sudah cukup ya kita berbagi dan percakapan, sharing-sharingnya dengan teman sebangku. Sekarang kita lanjut belajar ya. Hai halo. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya, kalau kita ingin berkomunikasi dengan seseorang dari jarak jauh, biasanya kita menggunakan apa sih? Iya, Prista, menggunakan apa?
Handphone, ya betul. Kalau handphone itu bisa digunakan untuk telepon. Nah, biasanya handphone itu digunakan untuk zaman sekarang ya, karena ada perkembangan teknologi. Coba kalian bayangkan kalau hidup di zaman dulu. Kalau ingin mengirim pesan lewat apa coba? Ada yang tahu? Ya, lewat apa? SMS? Iya, bisa. Nah, kalau zaman dahulu, mungkin zaman kakek nenek kalian, alat komunikasi itu masih terbatas. Mungkin kalau ingin berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh, itu harus menggunakan surat. Nah, surat itu yang sampainya bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu lamanya. Ini karena proses pengirimannya yang sangat lama dan juga panjang. Nah, lalu ada juga untuk komunikasi yang masih di daerah atau di wilayah tertentu, itu biasa di perkampungan, ada namanya kentongan. Nah, kentongan ini biasanya ditaruh itu di pos ronda atau pos satpam, seperti itu. Lalu ada lagi juga biasanya nanti nih akan kita buat apa ya? Nah, mau tahu kan apa yang kita buat? Untuk itu kita hari ini juga akan mempelajari tentang mengetahui perkembangan teknologi komunikasi beserta manfaatnya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah kalau anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Oke, coba. Sekarang ibu punya sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Apa nak? HP, bener HP. Iya, iPhone, bener. Apalagi ayo? Benar, jadi ini adalah HP. HP itu adalah apa ya? Alat komunikasi pinter. HP adalah salah satu alat komunikasi. Ada yang sudah punya HP atau pernah menggunakan HP? Bagaimana Nak Dina? Oh, jadi kamu sudah memakai HP untuk ketika dijemput oleh orang tua setiap harinya ketika pulang sekolah. Good job. Tepuk tangan dulu dong buat Dina semuanya. Oke. Ada yang tahu? Ada lagi yang mengungkapkan pengalamannya menggunakan HP? Ayo. Anak-anak ibu. Ya? Kenapa Toro? Oh, jadi kamu sudah memakai HP untuk berkomunikasi dengan ayah kamu yang kerjanya di luar kota. Pintar, good job. Tepuk tangan dulu dong buat Toro. Oke, jadi HP atau alat komunikasi ini mempunyai banyak fungsi ya. Iya, pintar. Nah, tadi kalian sudah mengungkapkan pengalaman menggunakan HP. Sekarang kita tonton dulu nih video pembelajaran hari ini. Kira-kira kita mau belajar apa sih? Dan kira-kira HP itu termasuk alat komunikasi apa sih? Yuk kita tonton sama-sama videonya mengenai alat komunikasi. Oke, selain itu kita juga akan belajar bagaimana permasalahan tentang perkembangan teknologi komunikasi dan keberagaman karakteristik individu. Nah, sekarang kita tonton lagi video yang satu ini mengenai keragaman sifat dan kebiasaan manusia. Sudah ditonton semuanya? Gimana videonya? Mantap. Oke, jadi selanjutnya setelah kita menonton video, coba sekarang bantu ibu tuliskan secara individu, ditulis di kertas lembar atau di buku kamu, apa saja hal-hal yang kamu dapatkan setelah menonton video yang tadi ibu setel.
Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit. Tadi kalian sudah menonton video yang Ibu setel dan sudah menuliskan secara individu apa-apa saja yang kalian dapatkan dari video yang sudah kalian nonton. Sudah semua? Anak Ibu pintar. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya dong, apa saja sih yang tadi kamu dapatkan dari setelah menonton video tadi? Oke, alat komunikasi itu apa ya? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Betul, Vera. Alat komunikasi adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan informasi kepada orang lain. Nah, yang Ibu pegang ini termasuk alat komunikasi apa? Ayo, ada yang tahu? Good job, Rizky. Alat komunikasi modern. Nah, jadi alat komunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional. Good job. Lalu coba tadi tentang keberagaman sifat manusia. Tadi apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian ingin tanyakan? Coba. Emang apakah setiap manusia memiliki sifat yang sama? Tidak. Pasti semua makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Pinter. Nah, sekarang kita sudah menonton video yang Ibu tayangkan tadi dan kita sudah tahu nih apa yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Alat komunikasi. Ada berapa alat komunikasi? Dibagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, selanjutnya kita belajar apa lagi? Keberagaman karakteristik individu. Pintar. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Akan ada 5 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nah, untuk kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ibu minta setiap kelompok diberikan nama alat komunikasi. Hayo, masih ingat nggak tadi? Apa saja alat komunikasi? Bebas, oke? Ibu kasih waktu 1 menit untuk menentukan. Kelamaan 1 menit. 20 detik untuk menentukan alat komunikasi yang akan digunakan menjadi nama kelompok. Go. Oke, kelompok 1 adalah kelompok kentongan. Kelompok 2 kelompok telepon. Oke, kelompok 3 kelompok beduk. Oke, kelompok 4 kelompok smartphone. Oke, kelompok 5 kelompok radio. Good job. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, setelah terbentuk sebuah kelompok, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian masing-masing kelompok. Ya. Jadi di LKPD ini kalian berdiskusi bersama kelompok, melakukan pengamatan dan observasi lingkungan dari jauh tanpa bertanya langsung dan membagi tugas untuk mencari data karakteristik individu di kelas dan teknologi modern serta tradisional yang dimiliki teman di kelas dengan menentukan target atau peserta didik mana yang akan diamati dan diamati. Contoh, kelompok 1 akan mengobservasi kelompok 3. Jadi kalian tulis sesuai yang diminta di LKPD, oke? Baik, semuanya sudah menerima LKPD yang Ibu berikan? Sudah dibaca semuanya satu persatu? Pintar. Nah, sekarang coba ditulis hasil analisis yang kalian dapatkan
lalu kalian gunakan data untuk didiskusikan secara berkelompok. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Ya, jadi kalian catat hasil yang sudah kalian lakukan dalam pengamatan, lalu kalian gunakan data itu untuk didiskusikan secara kelompok. Nah, selanjutnya kalian mencari data pendukung dari buku atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di minggu lalu, oke? Jika ada pertanyaan, boleh tanya Ibu, atau kalian juga bisa mencarinya di internet nanti setelah pulang sekolah. Selanjutnya, kita akan bermain kata tentang perkembangan teknologi dan karakteristik individu bersama Ibu. Oke, diselesaikan dulu yang ada di LKPD. Selanjutnya kita akan lanjut ke LKPD selanjutnya dengan bermain kata. Good job. Oke, pelan-pelan diselesaikan ya. Dikerjakan secara berkelompok. Ditulis hasil data yang diamatinya dalam kelompok, lalu digunakan nanti untuk didiskusikan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, terima kasih anak-anak. Nah, pada hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang alat komunikasi tradisional dan juga modern, serta memahami karakteristik sikap teman-teman yang ada di sekitar. Sekarang, kamu dan kelompokmu harus membuktikan teman-teman apakah benar hasil observasi karakteristik sikap yang telah teman-teman lakukan bersama kelompok. Bagaimana ya caranya? Nah, kita akan menggunakan alat komunikasi. Jika alat komunikasi modern, mungkin teman-teman sudah sering menggunakannya. Bagaimana dengan alat komunikasi tradisional? Pasti ada yang belum dan ada juga yang sudah. Untuk mendapat pengalaman, kita akan mencoba menggunakan alat komunikasi tradisional untuk membuktikan karakteristik teman-teman yang sudah kita pilih. Nah, di sini Bu Frista buat 3 pilihan untuk membantu teman-teman mengambil keputusan. Yang pertama, kita bisa membuat telepon kaleng. Lalu yang kedua, kita bisa membuat surat pribadi. Dan yang ketiga, kita bisa membuat kentongan. Nah, dari 3 alat komunikasi ini, teman-teman boleh memilih satu yang terbaik untuk teman-teman gunakan untuk membuktikan karakteristik sikap yang sudah teman-teman observasi bersama dalam kelompokmu. Nah, jika menggunakan telepon kaleng, berarti teman-teman menanyakan satu persatu kepada teman yang sudah diobservasi. Lalu jika menggunakan surat, boleh satu persatu atau langsung bersamaan berbarengan dengan teman-teman yang sudah dipilih. Dan yang kentongan yaitu dengan mengumpulkan teman-teman yang sudah diobservasi dengan memanggil namanya. Misalnya Frista, Tian, dan juga Aldi berkumpul seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa membuatnya dengan melihat link YouTube di bawah ini. Yuk, diskusikan bersama kelompokmu. Ambil keputusan yang terbaik. Diskusikan dengan voting dan juga berdiskusi. Semangat memutuskan, ambil keputusan untuk kelompok yang lebih baik. Semangat! Nah, teman-teman semua sudah mengambil diskusi ya. Sudah memutuskan nih. Tadi sudah Ibu beri waktu kurang lebih 2 menit untuk memutuskan proyek apa atau bagaimanakah kalian akan menyelesaikan atau membuktikan hasil observasi karakteristik peserta didik atau teman-teman yang ada di kelas ini. Sekarang Ibu mau coba tanya nih, bagaimana dengan kelompok handphone? Apa yang akan dibuat kelompok handphone? Wah, kelompok handphone akan membuat telepon kaleng. Beri tepuk tangan untuk kelompok handphone. Lalu kelompok radio. Bagaimana dengan kelompok radio? Apa yang akan kalian buat? Wah, mereka akan membuat sebuah kentongan. Beri tepuk tangan untuk kelompok radio. Nah, itu tadi adalah hasil keputusan dari beberapa kelompok. Sekarang, mari kita bekerja sama dalam membuat alat komunikasi yang sudah diputuskan oleh kelompok masing-masing.
Yuk semangat! Kelompok radio, kelompok handphone, kelompok televisi, kelompok telepon, dan juga kelompok pager. Semangat dalam membuat alat komunikasinya. Tak lupa, hasil diskusinya teman-teman bisa cantumkan di dalam LKPD. Dilengkapi LKPD-nya bersama kelompok, bekerja sama, membangun komunikasi untuk menyelesaikan tugas bersama. Semangat teman-teman, yuk kerjakan LKPD, buat alat komunikasi terbaikmu. Nah, saat ini waktunya kita presentasi. Sudah siap semua kah untuk melakukan presentasi? Wah, semangat sekali. Yuk kita undi menggunakan speed. Kelompok manakah yang lebih dulu? Tada! Kelompok radio. Yuk kepada kelompok radio, Ibu persilahkan untuk melakukan presentasi. Wah, keren sekali kelompok radio sudah melakukan presentasi. Yuk teman-teman, kita berikan tepuk hebat untuk kelompok radio. Tepuk hebat. 2 jempol untuk radio. Keren, keren, keren. Wah, keren sekali kelompok radio. Tadi dari hasil diskusinya, kelompok radio telah membuat telepon kaleng untuk membuktikan karakteristik peserta didik atau teman yang sudah dibuktikan dari hasil observasi. Ada Linda yang sudah dibuktikan bahwa Linda adalah seseorang yang memiliki karakter yang baik hati, humoris, suka bermain bersama teman, dan juga suka menolong. Nah, dari hasil diskusi observasi dan juga pembuktian yang menggunakan telepon kaleng, ternyata karakteristiknya cocok. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok handphone? Wah, Ibu setuju dengan kelompok handphone. Bagaimana dengan kelompok telepon? Wah, keren sekali, benar sekali. Karakteristik bisa kita bentuk dengan pembiasaan. Tepat sekali kelompok televisi. Gimana kelompok televisi? Nah, katanya kita harus tetap menjaga karakter baik kita dan menghilangkan karakter buruk yang ada dalam diri kita. Wah, keren-keren nih pendapat dari teman-teman semua. Semoga kritik ini dan saran ini membangun kelompok radio untuk berkomunikasi dan berdiskusi lebih baik lagi dan menjadi saran yang baik juga bagi kelompok lainnya untuk menjadi kelompok yang lebih kompak, berdiskusi bersama, dan mencari fakta tanpa dan mencari fakta dengan membuktikan fakta tersebut benar terjadi atau tidak. Jangan sampai kita memperoleh berita bohong atau hoax, ya teman-teman. Keren nih anak-anak kelas Ibu. Ibu berikan tepuk good job untuk teman-teman semua. Tepuk good job. G-O-O-D-G-O-B, good job. Good job. Oke. Nah, alhamdulillah semua sudah melakukan presentasi. Semua sudah memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan penguatan pada materi hari ini. Nah, semoga alat komunikasi yang tujuannya adalah untuk menjembatani komunikasi antara yang jauh dan dekat bisa selalu digunakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat. Kita gunakan alat komunikasi tersebut sebijaksana mungkin. Cari tahu fakta, jangan sampai kita memperoleh berita bohong atau hoax dan menyebarkan berita yang tidak baik. Gunakan alat komunikasi dengan bijak dan lakukanlah yang terbaik ya teman-teman. Menggunakan alat komunikasi untuk mendekatkan yang jauh. Serta karakteristik setiap orang pasti berbeda. Namun dengan perbedaan itu bukan menjadi penghalang kita untuk bersatu, namun menjadi pilar-pilar kita untuk bersama, bersatu, berbineka untuk Indonesia yang lebih baik, untuk komunikasi yang lebih lancar. Nah, sekian penguatan hari ini. Yuk kita lakukan kegiatan selanjutnya.
Nah, Ibu mau tahu nih, pada hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Benar sekali, ada yang namanya alat komunikasi tradisional, ada yang namanya alat komunikasi modern, ada juga karakteristik sikap peserta didik atau teman-teman. Nah, ya tadi benar sekali ada yang namanya alat komunikasi tradisional yang sudah kita gunakan bersama di kelompok ya. Ada telepon kaleng, ada juga yang namanya surat pribadi, ada juga kentongan, dan alat komunikasi tradisional lainnya. Alat komunikasi modern seperti alat komunikasi nama-nama kelompok kita. Ada yang namanya telepon, radio, televisi, dan lain-lain. Nah, good job teman-teman. Semuanya sudah paham dan sudah mengerti tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ingat pesan Ibu? Kalian gunakan alat komunikasi sebaik mungkin untuk mendekatkan yang jauh, jangan sampai menjauhkan yang sudah dekat. Walaupun kita berbeda-beda karakteristik, tetap bersatu untuk keberagaman, bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, kita sudah melakukan yang namanya Ibu sudah menanyakan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi bersama melalui quizzes. Ibu akan bagikan barcode kepada setiap orang ya. Ingat bagaimana menggunakan barcode-nya? Jika jawabannya A, huruf A di atas. Jika jawabannya B, dibalik huruf B di atas. Begitu pula dengan jawaban C dan juga jawaban D. Nah, gunakan ilmunya, gunakan pembelajaran pada hari ini untuk menjawabnya ya. Percaya pada diri sendiri dan jawab sesuai kemampuanmu agar Bu Frista tahu mana yang sudah dipahami dan mana yang masih belum dipahami dan perlu dipelajari kembali. Sudah siap semua? Yuk kita lakukan pertanyaan nomor 1. Yeay, pertanyaan nomor 10. Wah, ini dia hasil evaluasi kita pada hari ini. Tetap semangat ya, masih belum memahami, kita nanti akan pelajari kembali pembelajaran yang masih belum dipahami dan yang sudah dipahami, terus menggali informasi, terus menggali ilmu lebih dalam lagi ya. Semangat untuk kita semua, untuk merefleksi diri, untuk membangun pengetahuan diri kita. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu nih, apa sih yang teman-teman rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Wah, teman-teman senang? Wah, teman-teman happy? Nah, bagus. Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah sangat semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Dan terus semangat untuk belajar lebih baik lagi ya teman-teman. Nah, sekarang renungkan dengan baik-baik. Pejamkan mata teman-teman sejenak. Tarik nafas panjang. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas kembali. Keluarkan. Rasakan dan ungkapkan apa yang teman-teman rasakan pada hari ini. Keluarkan teman-teman. Refleksikan apakah yang belum aku pahami pada hari ini. Apakah yang sudah saya pahami pada hari ini. Dan apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam diri saya pada hari ini. Ingat baik-baik kekurangannya, perbaiki pada pertemuan selanjutnya. Mari bersama-sama kita menjadi karakter atau individu yang lebih baik lagi pada pertemuan selanjutnya dan selanjutnya. Belajar dari pengalaman. Kekurangan bukan berarti kita lemah. Kekuranganlah yang membuat kita lebih kuat lagi. Semangat semua teman-teman. Semangat memperbaiki diri. Semangat mengevaluasi diri. Semangat untuk belajar menjadi yang lebih baik. Karena belajar hakikatnya sepanjang hayat teman-teman. Tidak hanya pada hari ini, tapi terus berjalan hingga waktu nanti. Tetap semangat, 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 semangat. Buka mata teman-teman. Nah,
Alhamdulillah ya, semua sudah semangat dan sudah tahu apa itu kekurangan dalam diri masing-masing. Nah, sekarang kita renungkan lagi di dalam diri dan terus memperbaiki ya teman-teman, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman yang lain bisa menguatkan dan juga bisa saling mengingatkan ya, untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, oke. Nah, dari hasil evaluasi tadi ada 20% teman-teman kita yang masih belum memahami tentang alat komunikasi. Nanti kita akan melakukan satu kali lagi pembelajaran untuk membantu teman-teman yang belum menguasai dan yang sudah menguasai supaya lebih kuat lagi ilmu pengetahuannya dan supaya bertambah lagi ilmunya dan akan mendapatkan pengalaman yang dimilikinya. Bisa teman-teman? Oke, keren nih kerjasamanya, memberikan penguatan dan juga pengingatan kepada teman-teman semua. Sesama saling bekerja sama, tidak saling menggurui dan tidak saling merasa yang paling baik ya teman-teman. Oke teman-teman, yuk siapa nih di kelas ini yang berani memimpin doa? Oke Rizal, silahkan kepada Rizal, pimpin doa teman-teman ya. Oke, terima kasih Rizal. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Yuk berbaris, berbaris, berbaris. Sesuai kelompoknya tadi. Handphone maju, televisi, radio, pager, dan juga telepon. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang.